Halo guys, kenalin, aku Richa Ivanda Arli dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan analisa saya terkait dengan studi kasus yang akan saya bawakan, yaitu mengenai keluarnya Tanzania dari COMESA pada tahun 2000. Analisa tersebut akan saya jelaskan dengan menggunakan konsep dan juga pendekatan dari Regional Trade Governance. Kira-kira gimana ya analisanya? Let's check it out. Nah, pada video kali ini terdapat dua pertanyaan utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, apa saja sih faktor domestik dan internasional yang menyebabkan Tanzania keluar dari COMESA? Dan yang kedua, apa sih dampak yang dirasakan Tanzania setelah keluar dari COMESA? Penasaran apa jawabannya? So, without any further ado, let's find it out. Oke, sebelum kita masuk pada analisa terkait dengan mengapa sih Tanzania memutuskan untuk keluar dari COMESA pada tahun 2000, kita tentunya perlu tahu dong apa sih COMESA itu, karena ya gak kenal maka gak sayang kan? Secara sederhana, COMESA atau kepanjangannya dapat kita katakan sebagai Common Market for Eastern and Southern Africa, merupakan salah satu regional trade integration yang ada di benua Afrika yang dibentuk pada tahun 1994. Pembentukan COMESA ditujukan untuk menggantikan Preferential Trade Agreement yang ada sebelumnya pada tahun 1981. Seperti yang dapat kita lihat dari namanya sendiri, COMESA ditujukan untuk membangun atau meningkatkan integritas pasar bebas di antara negara-negara di benua Afrika. Keputusan pembentukan COMESA itu sendiri sebenarnya sudah ada dan disetujui pada tahun 1993 di Uganda dan diratifikasi pada tahun 1994. COMESA sendiri didirikan oleh 16 negara-negara yang ada di Afrika, yang mana diantaranya adalah Angola, Burundi, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mauritius, dan Malawi. Di benua Afrika itu sendiri, COMESA ini dapat dikatakan sebagai salah satu free trade agreement dengan cakupan yang cukup luas loh. Nah, luas di sini tidak hanya dalam artian cakupan geografis nih guys, melainkan juga dalam cakupan ekonominya. Program yang terdapat dalam COMESA antara lain adalah menjamin adanya free trade agreement, adanya pertukaran kebudayaan, memberikan kemudahan pengurusan visa antar negara anggota, pembangunan infrastruktur, agriculture, industri, perdamaian, kesetaraan gender, dan keamanan. Nah, setelah sedikit banyaknya kita mengetahui tentang apa sih itu COMESA, selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit terkait dengan Tanzania itu sendiri. Sebenarnya, Tanzania ini negaranya seperti apa ya? Dan juga penjelasan saya terkait Tanzania ini juga akan membantu kita dalam menjawab terkait dengan alasan mereka keluar dari COMESA itu sendiri. Oke, yang pertama adalah Tanzania ini merupakan salah satu negara yang menggantungkan sebagian pendapatannya dari pajak. Hal itu dapat kita lihat dari 28% dari total pendapatan nasionalnya berasal dari pajak. Dan yang kedua adalah Tanzania ini juga merupakan salah satu negara berkembang yang ada di benua Afrika. Nah, kita seperti yang kita ketahui sendiri, kalau negara berkembang itu kurang dapat bersaing di pasar internasional, baik dalam aspek teknologi yang mereka miliki ataupun dari kualitas barang yang mereka hasilkan. Dan yang ketiga adalah Tanzania ini terletak di lokasi yang sangat strategis di benua Afrika. Kira-kira teman-teman sudah bisa menebak nggak ya mengapa Tanzania akhirnya memutuskan untuk keluar dari COMESA? Oke, let's check it out. Baik, kita mulai saja analisis kita terkait alasan mengapa akhirnya Tanzania memutuskan untuk keluar dari COMESA pada tahun 2000. Yang mana kita akan mulai dari analisis dari sudut pandang domestik di Tanzania dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Tanzania merupakan salah satu negara yang sangat menggantungkan penghasilan negaranya dari pemungutan pajak. Yang mana hal itu dapat kita lihat dari 28% dari total penghasilan nasional mereka berasal dari pajak. Selain itu, letak Tanzania yang sangat strategis di benua Afrika seringkali dijadikan negara-negara lain di benua Afrika
sebagai jalur transit pengiriman barang impor, transportasi, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat dari fakta-fakta di atas, apabila Tanzania bergabung dalam COMESA, maka itu sama artinya dengan Tanzania harus menghapus berbagai hambatan seperti tarif, bea masuk, dan lain-lain terhadap barang impor ataupun barang yang dikirim melewati Tanzania. Jika hal itu terjadi, maka akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional Tanzania itu sendiri loh. Hal tersebut dapat kita lihat dari fakta ketika Tanzania bergabung ke dalam COMESA, penghasilan Tanzania menurun sebesar 42,3% di tahun 1968. Dan setelah keluar dari COMESA, penghasilan pajak Tanzania meningkat sebesar 12,7%, yang mana hal itu terus berlangsung dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Hal itu juga menjadikan Tanzania sebagai salah satu negara di Afrika dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di benua Afrika tersebut. Nah, penurunan tarif terhadap barang impor bagi negara berkembang seperti Tanzania juga akan berdampak pada pengurangan dana simpanan pemerintah yang nantinya akan mengarahkan pada penurunan kredit sektor swasta. Tidak hanya itu, COMESA juga akan berdampak pada penurunan pengeluaran dan permintaan akan pekerja yang disebabkan oleh masuknya pekerja asing yang mana jauh lebih berkualitas dibandingkan pekerja domestik. Barang impor juga akan memberi dampak pada penurunan harga barang domestik, yang mana akan mengarahkan pada penurunan produksi barang domestik itu sendiri, terutama di sektor industri dan sektor agrikultur. Hal ini nantinya akan membuat GNP juga menurun. Masih terkait dengan barang, Tanzania yang masih sangat bergantung pada ekspor barang primer seperti kopi, kokoa, kapas, dan lain-lain, yang mana tidak adanya proses penambahan nilai, sehingga barang yang diekspor itu pun hanya akan memiliki nilai jual yang kita tidak dapat katakan sangat tinggi dan ataupun memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Tanzania itu sendiri. Tadi kan kita sudah mendengarkan tuh bagaimana atau apa saja faktor domestik yang akhirnya mempengaruhi Tanzania untuk keluar dari COMESA. Lalu kalian pasti bertanya dong, bagaimana pengaruh situasi internasional terhadap keluarnya Tanzania dari COMESA? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa akhirnya Tanzania keluar dari COMESA dari eksternal atau pengaruh situasi internasional pada saat itu. Yang mana faktor pertamanya adalah situasi ekonomi dunia yang selalu bersifat fluktuatif, di mana hal ini menyebabkan penekanan permintaan pada produk-produk dari negara berkembang, termasuk negara Tanzania, yang mana akhirnya berdampak pada penurunan harga barang yang dikirimkan oleh Tanzania itu sendiri ke pasar internasional. Selain itu, pasar COMESA yang sudah dikuasai oleh Kenya dan juga Zimbabwe membuat Tanzania hanya sebagai tempat yang empuk bagi mereka untuk memperluas pasarnya. Dan pada aspek lainnya, Tanzania juga tergabung dalam Free Trade Agreement lainnya seperti EAC dan SIDC, yang mana apabila suatu negara terlibat dalam begitu banyak FTA, maka itu juga akan menghasilkan hasil yang kurang baik, terutama apabila negara itu tidak mampu bersaing, di mana akhirnya akan adanya dominasi produk-produk impor, penanaman investasi asing yang justru akhirnya menguasai hasil bumi dari negara tersebut, dan juga akhirnya akan menurunkan pendapatan negara itu sendiri, dan akhirnya larinya hasil alam dalam negeri ke negara lain. Dan juga keluarnya Tanzania dari COMESA dinilai tepat karena fakta yang membuktikan bahwa COMESA tidak memberikan keuntungan apapun terhadap Tanzania, dan Free Trade Agreement lainnya seperti EAC dan juga SIDC yang nyatanya jauh lebih memberikan keuntungan terhadap Tanzania. Oke guys, sekian penjelasan analisis saya terkait dengan mengapa Tanzania akhirnya memutuskan untuk keluar dari COMESA pada tahun 2000. Dari penjelasan analisis di atas, setidaknya saya harap dapat memberikan kita gambaran yang cukup jelas terkait alasan mengapa Tanzania keluar dari COMESA pada tahun 2000. Yang mana kita lihat sendiri dari penjelasan sebelumnya, hasil dari keputusan itu jauh memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Tanzania dibandingkan ketika bergabung dengan COMESA. Sekian penjelasan dari saya.
Saya harap video ini dapat memberikan ilmu yang berguna bagi teman-teman semua ya. See ya!